Oke, selamat sore ya menjelang berbuka puasa. Saya ingin membuat sebuah video yang tadi saya terbersit untuk sebuah judulnya, yaitu eh, ini berkaitan dengan video-video sebelumnya ya. Cuman ini mungkin lebih untuk memperjelas lagi tentang video yang sebelumnya. Oke, sebelum itu silahkan like, subscribe, and comment di bawah ini ya. Untuk yang nonton lewat YouTube seperti itu. Judulnya adalah alam semesta atau Tuhan itu tidak memberi berdasarkan doa atau permintaan Anda secara lisan atau secara suara, secara kata, tetapi yang dinilai atau yang diwujudkan atau yang diberikan kepada Anda adalah sesuai dengan pikiran dan perasaan Anda ya, seperti itu ya. Itu judulnya ya. Jadi Anda mendapatkan sesuatu apapun bukan berdasarkan permintaan dan doa Anda, tetapi berdasarkan getaran pikiran dan perasaan Anda. Seperti itu kira-kira. Ya. Oke, kita uraikan secara singkat, padat, dan jelas seperti itu ya. Maksudnya apa? Maksudnya begini ya. Jadi ketika misalkan Anda contohnya ini ya, misalkan berdoa, saya kepengin kaya. Anda tengah malam atau Anda sedang bermeditasi, kemudian Anda berdoa, ya Allah, ya Tuhan, atau apa ya, terserah bagi Anda yang beragama apapun sama sebetulnya, atau yang nggak beragama sebetulnya juga bisa. Jadi ini bersifat umum sebetulnya ya. Ya Allah, ya Tuhan, saya kepengen kaya misalkan. Nah, Tuhan atau alam semesta itu tidak memberi berdasarkan permintaan Anda. Anda pengen kaya terus kemudian dikasih kaya gitu ya. Ya tidak seperti itu. Makanya orang yang berdoa itu tidak semua diijabahi. Kenapa? Karena doanya tidak sesuai dengan getaran pikiran dan perasaannya. Ya, Anda kepengen kaya misalkan. Ya Tuhan, saya pengen kaya misalkan. Yang diijabah itu bukan itu sebetulnya, tapi getaran pikiran Anda dan getaran perasaan Anda saat berdoa dan setiap hari sebetulnya. Ya, itu ya. Jadi apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan Anda, itulah yang akan terjadi sebetulnya. Terutama pikiran dan perasaan ketika Anda sedang posisi ini ya, sedang posisi masuk ke alam bawah sadar. Contohnya kepada gelombang-gelombang, misalkan gelombang theta, gelombang delta dan sebagainya itu ya. Pokoknya gelombang-gelombang itu ya Anda pelajari sendiri ya. Gelombang alfa, gelombang theta, gelombang delta, epsilon dan sebagainya itu ya. Contohnya pada saat mau tidur ya, atau saat meditasi, saat zikir, saat tengah malam. Nah, di saat seperti itu, frekuensi pikiran Anda itu sedang turun ya, sedang turun dari sadar menuju bawah sadar, sehingga apa yang Anda rasakan di sana di alam kuantum ya istilahnya ya, kalau dalam bahasa fisikanya, maka itu akan terwujud ya. Oleh karena itu yang diwujudkan sebetulnya atau yang diterima, yang diijabah itu bukan kata-kata Anda. Saya pengen kaya misalkan, belum tentu terjadiannya nanti Anda jadi kaya seperti itu. Nah, kemudian kenapa ada yang berdoa seperti itu ijabah, ada yang tidak seperti itu. Nah, itu adalah perbedaan di tingkat frekuensi pikiran sebetulnya. Ya. Kalau pikiran Anda itu kelimpahan, pikiran Anda itu kaya, pikiran Anda itu cukup, pikiran Anda itu berlimpah, dan itu Anda getarkan ya, secara pikiran dan perasaan itu sama. Ya, pikiran Anda berlimpah, perasaan Anda juga berlimpah ya. Pikiran Anda kaya, perasaan Anda juga kaya. Itu Anda getarkan terus-menerus, lama kelamaan itu akan terwujud seperti itu ya. Nah, makanya ketika ada orang berdoa saya kaya, itu kebanyakan ya
60 sampai 80% batinnya itu merasa tidak kaya seperti itu. Kita bicara logika saja ya. Misalkan ya Allah saya minta kaya, artinya Anda saat itu adalah posisi tidak kaya seperti itu, atau saat itu posisi Anda kekurangan. Vibrasi pikiran dan perasaan Anda saat Anda berdoa itu yang Anda pancarkan adalah vibrasi kekurangan. Buktinya Anda minta kaya seperti itu. Berbeda ketika ya Allah saya minta kaya, tapi saat Anda meminta seperti itu Anda merasa sudah mendapatkan seperti itu ya. Jadi Anda sudah merasa bahwa kekayaan itu sudah diberikan pada Anda dalam bentuk frekuensi, dalam bentuk mental. Anda menerima itu dalam bentuk pikiran dan dalam bentuk perasaan ya. Nah makanya kemudian banyak sekali miskomunikasi antara doa dan pikiran perasaan seperti itu. Makanya kemudian ada beberapa orang, beberapa tokoh yang kemudian mengganti doa tersebut tidak seperti itu. Contohnya apa? Seperti orang Jawa misalkan. Kenapa orang Jawa itu tidak berdoa dalam bentuk doa, tapi biasanya adalah mantra atau apa ya bahasanya ya kalau Jawa itu ya. Ya istilahnya mantra seperti itulah ya. Mantra itu biasanya pada umumnya tidak bentuk doa ya. Bukan misalkan aku pengen sakti, aku pengen kebal misalkan. Itu dia bukan berdoa ya Tuhan saya pengen kebal, tidak seperti itu biasanya, tapi langsung ya. Ya, ototku otot ya seperti itu ya. Ototku otot besi misalkan. Seperti itu ya. Kulitku kulit baja misalkan ya. Atau apalah misalkan seperti itu ya. Jadi tidak dalam bentuk permintaan, tapi betul-betul pikiran dan perasaannya itu seperti itu ya. Dia merasa bahwa ototnya itu sudah diijabah menjadi otot besi gitu loh. Nah, kulitnya itu sudah diijabah saat itu. Dia merasakan betul di pikiran dan perasaannya bahwa itu sudah kekuatan gitu loh. Jadi sekali dia minta, sekali dia sudah dapat di alam pikiran dan perasaannya seperti itu ya. Contohnya seperti ilmu pengasihan itu ya, Jawa ya. Kebanyakan dia tidak dalam bentuk permintaan, tapi langsung ya. Seperti permintaannya itu sudah diijabahi seperti itu. Contohnya ya. Jadi misalkan banyak sekali sebetulnya, tapi kalau dalam bahasa Jawa nanti banyak yang nggak paham ya sebetulnya. Apa ya bahasanya ya? Kayak ilmu semar mesem atau apa ya, itu kan sebenarnya tidak dalam bentuk doa ya, tapi langsung ya. Misalkan sun amatek aji-ajiku semar mesem misalkan, itu Anda mungkin banyak yang paham ya, tapi saya lupa ya. Tapi pada intinya adalah rapal Jawa atau doa dalam bentuk Jawa itu bukan doa ya, tetapi dia seperti afirmasi ya, seperti afirmasi. Jadi sebuah doa itu dilantunkan tetapi langsung dia merasakan doa itu sudah terwujud. Maka yang saya maksud di sini misalkan gini ya contohnya ya. Ketika Anda bermain frekuensi atau Anda bermain pikiran dan perasaan dengan cara afirmasi, sesungguhnya ketika Anda berdoa ya harusnya itu Anda langsung saja dalam arti Anda merasakan betul bahwa Anda misalkan kepengen apa ya, kepengen ampuh misalkan ya, Anda afirmasi ke dalam diri Anda sendiri bahwa aku ini orang yang paling ampuh itu loh. Misalkan song amatek aji-ajiku, aku orang yang paling ampuh misalkan seperti itu ya. Kemudian Anda ulang-ulang terus itu sehingga kemudian menjadi satu keyakinan yang penuh di pikiran bawah sadar Anda, dan lama-kelamaan Anda tiba-tiba entah dapat ilmu, entah dapat apa seperti itu ya. Jadi memang ini kadang-kadang miskomunikasi ya. Makanya ada satu pemahaman bahwa ketika berdoa itu jangan saat Anda posisi menderita seperti itu. Karena apa? Misalkan Anda menderita, kemudian Anda minta kaya, oh ya Tuhan saya minta kaya, tapi Anda posisinya ini, perasaan dan pikiran Anda ini sedang menderita seperti itu. Maka yang terjadi adalah bukan Anda dapat kaya, tapi Anda dapat penderitaan seperti itu. Anda tambah masalah dan sebagainya karena pikiran dan perasaan Anda posisinya sedang gelisah, sedang tidak nyaman, tidak clear, tidak bahagia, kemudian malah Anda
tekankan ya, atau Anda tambah fokuskan, maka di situ akan tambah terwujud seperti itu. Makanya banyak sekali ya orang yang berdoa minta kaya jadinya miskin. Orang yang minta senang jadinya susah. Orang yang minta pasangan hidup yang menyenangkan, dia dapatnya yang tidak menyenangkan seperti itu. Nah, karena dia tidak memahami pola-pola bagaimana doa itu bisa terwujud sebetulnya. Ya, makanya kalau Anda tidak memahami ini, bahwa yang terwujud adalah pikiran dan perasaan Anda, maka Anda akan terjebak pada kata-kata seperti itu, ya, pada kata-kata. Makanya misalkan Anda kepingin berdoa dalam bentuk kata-kata, itu yang lebih bagusnya Anda seperti afirmasi ya. Jadi tidak perlu berdoa ya Allah saya minta kaya, tapi saya percaya bahwa diri saya ini kaya, seperti itu ya. Saya percaya bahwa diri saya kaya. Saya percaya bahwa diri saya kaya. Kemudian Anda zikirkan di situ ya. Anda afirmasikan, Anda ulang-ulang terus seperti itu, maka di sana akan terjadi sebuah program kepercayaan bahwa Anda kaya, seperti itu. Kalau diri Anda sudah percaya bahwa Anda itu kaya, maka Anda baru bisa kaya, seperti itu. Ya. Kalau Anda nggak percaya, Anda hanya berdoa saya minta kaya, artinya Anda saat itu belum kaya. Yang terjadi adalah, yang dituruti adalah frekuensi ketidakkayaan Anda ya sebetulnya. Nah, makanya ini harus dipahami dan harus menjadi harus, kalau yang belum paham harus betul-betul dipahami ya. Jadi yang paling penting itu harus Anda cek perasaan dan pikiran Anda. Makanya kenapa orang yang minta jodoh ya, minta jodoh itu, ya Allah saya minta jodoh, sudah beneran minta jodoh, tapi ya nggak dapat gitu. Kenapa? Karena frekuensinya itu dia nggak punya itu loh. Frekuensinya itu dia nggak percaya kalau dia punya itu. Makanya dia meminta seperti itu. Harusnya dia merasa bahwa dia saat itu punya, seperti itu ya. Maka yang paling penting adalah bukan kata-katanya, tetapi getaran vibrasi pikiran dan perasaan Anda sendiri sebetulnya. Itu yang paling utama ya. Nah, nanti silakan kalau yang pengen bertanya silakan di kolom komentar atau di lewat WA saya ya, karena banyak nanti saya cantumkan nomor WA saya, silakan nanti menghubungi saya, nanti bisa tanya jawab di situ ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Selamat sore dan selamat berbuka puasa ya bagi yang muslim. Selamat sore.